Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pejuang sangkuters apa pejuang cuan nih? Enaknya kita pejuang cuan ya teman-teman. Meskipun kita dalam kondisi sangkut, tapi kita tetap memperjuangkan income. Kita memperjuangkan cuan ya. Mungkin teman-teman yang mungkin saat ini sudah menanggung keluarga gitu teman-teman. Semoga ya kan doa dari anak istri kalian untuk mengubah nasib kalian bisa terkabulkan di tahun ini. Amin. Ya untuk bujang ya selamat berjuang teman-teman untuk ngumpulin dana pernikahan gitu ya. Intinya doa terbaik semua buat kalian dan tetap ya secangkir kopi harus selalu ada teman-teman buat menemani kesempatan kali ini melihat rekondisi daripada keadaan Bitcoin dan altcoin lah ya. Kalau kita lihat untuk market cap secara overallnya di sini mengalami penurunan sekitar 3,45% per video ini dibuat. Tepatnya dia berada di area 1,54 triliun dolar. Nah, kalau kita berbicara Bitcoin dominance ya Bitcoin dominance ini menguat. Ya, Bitcoin dominance benar menguat, ada presentasi kenaikan ya. Kemarin kita bahas terakhir ya, kemarin malam teman-teman ya. Terakhir itu berada di area 50,2%. Oke, kali ini berada di area 50,4%. Berarti ada presentasi kenaikan sebesar 0,2%. Nah, kalau kita lihat dari segi fear and greed-nya, walaupun dia turun ke level 49 tapi dalam range netral, oke. Mungkin nanti kalau dia turun di bawah 49 tadi 47 ya kan 45 gitu teman-teman, mungkin udah dalam kondisi fear. Orang-orang udah mulai mengalami ketakutan gitu teman-teman, psikolog udah mulai kena. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri teman-teman mencoba untuk recover sebenarnya ya. Cuman dominasi negatif terhadap Bitcoin sendiri masih tinggi, makanya di sini susah untuk melakukan grow up-nya gitu teman-teman ya. Malah dia breakdown dari level 40.000. Nah, kalau kita lihat tentu saja berbicara tentang altcoin ya, Ethereum ini lumayan signifikan sebesar 7% penurunannya ya. Kalau altcoin sendiri saya nggak meragukan bahwasanya pasti akan mengalami dump juga teman-teman ya. Nah, di sini mayoritas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dogecoin aja yang kemarin mengalami kenaikan sebesar 13%-an teman-teman, kali ini juga mengalami koreksi atau penurunan sekitar 7-8%-an. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini ada sentimen atau informasi yang cukup positif di tengah penurunan harga daripada Bitcoin, yaitu sentimen positif terhadap Shiba Inu ya. Di mana Shiba Inu saat ini meskipun harganya turun sekitar 3,9 atau 4%-an lah kita bulatkan ya, dengan presentasi harga di area 8743 teman-teman ya. Di sini ada sentimen positif yang perlu kalian ketahui, yang teman-teman harus tahu juga gitu teman-teman. Ini datang dari suatu exchanger besar juga ya. Ini sentimen yang cukup positif. Nah, dan Shiba Inu untuk masuk ke dalam exchange tersebut aja teman-teman membutuhkan waktu yang cukup lama ya, waktu yang cukup lama. Dari exchange mana? Kita langsung menuju ke informasinya. Nah, di sini teman-teman Shiba Inu sekarang menjadi holding kripto Robinhood terbesar ketiga. Oke, kita ketahui bersama Shiba Inu untuk masuk ke pertukaran Robinhood aja nggak semudah membalikan telapak tangan. Bahkan ada petisi yang cukup berjalan lama juga ya, hingga akhirnya Robinhood ya mau melisting daripada Shiba Inu. Nah, kali ini teman-teman ada informasi yang cukup menarik ya. Di tengah aksi jual besar-besaran Bitcoin, di tengah aksi jual dari pemain retail untuk Shiba Inu, di sini teman-teman sekelas Robinhood malah dia melakukan akumulasi beberapa hari yang lalu, oke. Dan ada sekian paus yang menarik kepemilikan daripada Shiba Inu dari platform Bitfavo juga ya kan, sebesar 4,2 triliun yang tersebar di beberapa wallet. Itu penarikan dari exchange. Jadi itu bisa menandakan wah ini ada penahanan ini dalam kurun waktu jangka yang mungkin cukup panjang ya. Selain itu dari Justin Sun ya kan, dia juga menarik kepemilikan Shiba Justin Sun dari platform Binance ke mungkin notabene ke wallet pribadinya dia gitu teman-teman ya. Di sini menimbulkan bahwasanya Shiba Inu ini masih menjadi token favorit bagi para bandar, bagi para paus, cukong dan sebagainya ya kan. Hanya pemain retail seperti saya ini ya, kawan-kawan kita semua yang mungkin mengalami kepanikan dengan penurunan daripada Shiba Inu. Secara garis besarnya teman-teman ya, kalau kita berbicara secara garis besar, sebenarnya yang mengalami penurunan kan bukan hanya Shiba. Sebenarnya yang mengalami penurunan itu hampir merata, 99% altcoin mengalami penurunan karena crashnya Bitcoin gitu loh ya. Kita juga harus ngambil
sisi positifnya dan sisi negatifnya. Sisi positifnya apa? Ya penurunan daripada Shiba Inu diakibatkan penurunan Bitcoin juga ya. Sisi negatifnya apa? Dari penurunan yang terjadi Bitcoin mengakibatkan Shiba Inu crash juga. Ini negatifnya pemain retail jadi panic selling juga yang mengakibatkan bumbu-bumbu penurunan semakin tinggi ya. Oke, kita masuk ke sini lagi. Perusahaan paling besar ya kan, pialang besar keuangan Robinhood telah memperkuat kepemilikan Shiba Inu mereka dengan akumulasi Shiba baru sebesar 140 miliar. Oke, ya. Ini baru 140 miliar. Beberapa hari yang lalu sekitar 606 miliar diakumulasi. Kali ini 140 miliar. Udah ada beberapa kali akumulasi dari platform terbesar atau pialang keuangan besar juga dari Robinhood. Nah, Robinhood telah menjadi salah satu pemegang Shiba Inu ya terbesar dan akumulasi terbaru sejalan dengan diversifikasi portofolio kripto menurut data dari Arkham Intelligence yang dibagikan oleh anggota komunitas terkenal Kripto Lola. Oke, Shiba Inu sekarang menjadi aset terbesar ketiga dalam portofolio kripto Robinhood, teman-teman ya. Jadi, ikhtiar portofolio Robinhood di mana berdasarkan data yang dibagikan oleh Kripto Lola, total kepemilikan mata uang digital Robinhood sekarang mencapai sekitar 9,9 berapa ini? 9,9 miliar ya Bitcoin menempatkan bagian terbesar dengan total 1,928 unit Bitcoin, teman-teman, yang dipegang oleh Robinhood bernilai sekitar 5,37 miliar. Dilihat dari harga pasar rata-rata di kisaran harga 41.000 US dollar ya. Robinhood memiliki total sekitar 1,6 juta Ethereum senilai sekitar 3,95 miliar data Arkham. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita menunjuk platform perdagangan memiliki total sekitar 36,91 triliun Shiba dengan nilai moneter sekitar 339,50 juta US dollar. Ini kepemilikan daripada Shiba Inu yang dimana peringkat pertama itu Bitcoin, kedua ada Ethereum, ketiga ini ada Shiba Inu, teman-teman. Meskipun kalau kita bandingkan dengan Binance ya kan, Binance ini memiliki sekitar 70-80 triliun Shiba Inu, masih jauh teman-teman ya. Akan tetapi di sini Robinhood aktif melakukan akumulasi beberapa hari terakhir ini untuk Shiba Inu, memanfaatkan penurunan daripada kinerja altcoin juga gitu teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke data Arkham sendiri teman-teman, seperti yang disampaikan oleh artikel tadi bahwasanya kekayaan atau value yang ada di dalam Robinhood itu sebesar 9,3 miliar dolar ya. Yang dimana bisa kalian lihat sendiri di bawah sini ada Bitcoin. Oke, Bitcoin dengan kepemilikan terbesar, teman-teman ya. Bitcoin dengan kepemilikan terbesar ya kan. Di sini ada juga Shiba Inu dan Ethereum. Nah, di sini kalau kita lihat, nah Ethereum menduduki peringkat kedua. Ini pertama ini Bitcoin ya teman-teman, yang kedua ini Ethereum, yang ketiga benar Shiba ya. Jadi Shiba benar-benar valid menduduki peringkat ketiga dengan kepemilikan aset terbesar yang ada di Robinhood, karena udah terrekod secara on-chain ya, udah tracking secara on-chain bahwasanya Robinhood udah beberapa kali melakukan akumulasi daripada Shiba Inu. Nah, ini adalah salah satu faktor pemicu juga untuk saya teman-teman. Kenapa saya masih yakin nih bahwasanya Shiba masih memiliki masa depan yang cukup bagus untuk long term ya. Salah satunya ya kan exchanger besar seperti kayak Kraken, terus OKX ya kan, terus Max Global, Gate.io sama Binance ya. Robinhood ini memiliki POR atau cadangan cukup besar juga gitu teman-teman ya untuk market mereka, terutama Binance yang memiliki POR daripada Shiba Inu cukup besar ya. Jadi selama ini kalau kita lihat perkembangan daripada Shiba Inu, meskipun harganya kurang stabil atau kurang bagus, tapi saya memiliki perspektif saya sendiri bahwasanya untuk Shiba Inu dalam long term mungkin masih bisa memberikan kita income yang cukup menjanjikan. Itu kalau menurut pandangan saya ya. Tetap disclaimer teman-teman ya, tetap disclaimer.
Karena segala sesuatu juga bisa terjadi di sektor kripto, bisa naik dalam sehari, sejam, ya semenit ribuan persen, bisa juga cunam sampai palung Maria juga teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap disclaimer karena segala sesuatu bisa terjadi. Ingat nikmati prosesnya, jangan banyak ngeluh. Kita lihat perkembangannya karena kita masih masuk dalam mini bull session teman-teman, dan dibanting lagi karena ada penjualan Bitcoin yang cukup besar, dan semoga saja setelah halving kita akan melihat kinerja daripada Bitcoin dan altcoin secara pelan-pelan merangkak naik sampai menuju all time high-nya di tahun 2025. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.